Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Kabupaten ini memiliki tradisi religi yang kental dengan nilai-nilai Islam. Setiap tahunnya, kegiatan-kegiatan yang bernuansa religi selalu hadir di kabupaten dengan julukan Negeri Seribu Parit. Kegiatan-kegiatan tersebut dikemas dalam wisata religi yang syarat dengan makna dan filosofinya bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki beragam wisata. Yang pertama ada wisata alam, religi, dan juga wisata kuliner. Wisata religi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu wisata Gema Muharram dan berziarah ke makam Syekh Abdurrahman Shiddiq Al-Banjari. Salah satu wisata religi di Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam kalender wisata di Provinsi Riau adalah peringatan 10 Muharram. Dalam menyambut bulan Muharram 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan, menggelar Istighosa 10 Muharram 1446 Hijriah. Kegiatan event wisata religi Gema Muharram yang dipusatkan di lapangan upacara Gajah Mada Tembilahan dihadiri ribuan masyarakat. Gema Muharram di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki identitas yang menarik. Yang pertama ada tabak, dan kedua ada bubur Asyura. Nah, yang uniknya, bubur Asyura ini akan dimakan secara bersama-sama setelah mendengarkan Istighosa, dan juga acara ini dilaksanakan di lapangan Gajah Mada Tembilahan. Ada hal yang tidak terpisahkan dalam peringatan event wisata religi 10 Muharram di Indragiri Hilir, yakni tabak dan bubur Asyura. Tabak dalam bahasa Melayu berarti tempat. Tabak digunakan oleh masyarakat Melayu Riau sebagai tempat untuk berbagai macam makanan, sehingga tabak menjadi simbol ungkapan rasa syukur terhadap nikmat berlimpah atau nikmat lainnya yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Saya mau lihat proses pembuatan tabak ini. Ayo, silakan. Oke, terima kasih. Nah, Nek, biasanya nih kalau untuk tabak tuh dia berapa tingkat? Tingginya? 3 tingkat. Nah, itu ada makna tersendiri nggak, Nek, dari tingkatannya? Ada. Apa tuh, Nek? Kalau yang 3, yang pertama itu namanya kue kesudah. Kue kesudah. Yang kedua wajib, yang ketiga pulut biasa. Itu kayak yang ketiga tingkat. Yang 3 tingkat. Kalau bulan Muharram itu wajib aja. Begitu. Iya. Nah, kalau misalnya untuk manggar dan ini ada maknanya nggak, nih? Gimana cara merangkainya? Gitu? Tidak ada. Biasa aja ya? Iya. Gimana kalau sekarang kita ikut proses pembuatan wajib? Boleh. Boleh. Tabak memiliki makna dan filosofi yang dalam bagi masyarakat Indragiri Hilir. Tradisi ini merupakan bagian dari ritual sosial dan keagamaan yang mencerminkan solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian antara anggota masyarakat, terutama dalam konteks peringatan 10 Muharram. Kalau tabak itu hanya adat. Kita bawa adat. Tabak itu yang digunakan itu bulan Muharram, hajatan pengantin, kecainai, atau sunatan, atau ada niat. Itu perlu tabaknya. Apa itu ya tempatnya itu kalau yang 3 tingkat itu di atas itu kue kesudah, yang kedua itu wajib, namanya wajib kan, yang ketiga itu biasa pulut kuning atau pulut putih. Nah, lalu kasih telur, kasih duit, bendera duit, kegunaannya. Harus, tak bisa yang besar, yang kecil pun harus dibikin. Mau keadaan mampu kita bikin kalau itu. Sejarahnya itu kemarin karena orang ini sangat meriahkan itu kena sama lah ulang tahun bulan Muharram. Jadi orang dulu zaman dulu tua-tua
Ya itu digunakannya, bikin dia kayak gini kecil-kecilan untuk ngasih anak-anak supaya anak itu gembira menyambut bulan Muharram. Itu kita sedekahkan aja, siapa yang mau ngambil silahkan. Sedekahkan ya. Iya, jangan nggak boleh kita larang dia mau ngambil. Kalau sunatan itu bisa pulut kuning, ya kuning semua dia. Kalau hajat pengantin enggak 3. Atas sekali tasidah, yang kedua wajib, yang ketiga pulut biasa putih. Itu tandanya mau kita inai malam. Jadi hiburannya harus hadrah, ada hadrah itu kan, kalau adat Melayu itu dia dipajangkan. Jadi kalau misalnya untuk tamat pengajian itu satu tempat aja, itu putih semua, kulitnya putih, bunganya putih. Nah itu untuk yang apa? Kalau yang Muharrami cuma wajib aja ya? Wajib aja, kalau bunga tuh bebas. Bebas. Jadi, ya bebas apa dia mau taruh. Dalam peringatan wisata religi 10 Muharram 1446 Hijriah di Kabupaten Indragiri Hilir, tabak dibuat dengan 3 tingkat. Tabak ini kemudian dihiasi dengan rangkaian ratusan bunga yang berwarna-warni, kemudian ratusan telur dan ratusan kue waji yang terbuat dari pulut yang diberi gula merah. Tabak dalam peringatan 10 Muharram bagi masyarakat Indragiri Hilir tidak hanya sekedar ritual berbagi makanan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial, spiritualitas, dan kesederhanaan. Tradisi ini menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat hubungan dengan Allah, serta mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada kemampuan untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Filosofi ini memperkaya kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, sekaligus menjaga warisan budaya lokal yang penuh makna. Di Kabupaten Indragiri Hilir, peringatan 10 Muharram dirayakan dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Salah satu tradisi yang unik lainnya adalah pembuatan bubur Asyura, sebuah makanan yang menjadi simbol keberkahan dan kesatuan. Bubur Asyura terbuat dari berbagai bahan yang melambangkan keberagaman dan kebersamaan masyarakat. Bubur Asyura merupakan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat Indragiri Hilir, terutama suku Melayu dan Banjar, telah lama mempraktekkan pembuatan bubur Asyura sebagai bagian dari upacara keagamaan. Pembuatan bubur Asyura dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bubur ini kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat saat berbuka puasa dan menjadi momen yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Apa itu namanya bubur Asyura? Itu asyarah diambil dari kata-katanya. Nah, kenapa malam daripada kadang-kadang ada komplain, ada kenapa bikin bubur Asyura pada malam peralihan tahun? Ini hanya kita mengingat sejarah saja bahwa kita inilah yang pas untuk kita suguhkan kepada jamaah, ya, kepada jamaah itu bahwa bubur Asyura. Sedang dalam artian asyarah itu 10, ya. Maka 10 itu dijadikan Asyura. Pada itu adalah namanya hari 10 Muharram. Jadi 10 Muharram, Asyara itu 10, Asyura peringatan khusus daripada acara 10 Muharram. Nah, di Kabupaten Indragiri di mana-mana saja, di masjid-masjid, musalla, dan juga di kampung-kampung itu melaksanakan peringatan, ya. Itu juga ada suruhan, ada perintah bahwa kita ini melaksanakan puasa. Apa di sana puasa itu adalah saumul Asyura, ya. Ada malam memperingati pada bulan bulan Asyura itu dengan wujud dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita itu melaksanakan puasa. Nah, puasa itu bagian karena puasa sunat saja di kampung-kampung itu. Ada juga proses pelaksanaan pembikinan bubur Asyura di kampung-kampung itu bermacam-macam. Ada katanya itu melaksanakan pembikinan proses bubur Asyura itu dengan rempah-rempah tertentu dan juga sayur-sayur yang sebanyak mungkin sayur itu katanya sampai 40 macam sayur ya. Dan barang-barang ya materi yang kita masak di acara itu. Puncak dari peringatan 10 Muharram 1446 Hijriah di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan di lapangan upacara Gajah Mada Tembilahan. Ribuan masyarakat sejak ba'da asar sudah mulai berdatangan guna mengikuti istighozah, tablik akbar, dan berbuka puasa Asyura bersama. Peringatan 10 Muharram yang mengangkat tema menyongsong Tahun Baru Islam 1446 Hijriah dengan menumbuhkan rasa empati dan kepedulian di bumi Sri Gemilang, dihadiri juga PJ Bupati Inhil pada masanya Herman, unsur Forkopimda, seluruh OPD Pemkab Inhil, alim ulama, tuan guru, dan tokoh masyarakat dengan menghadirkan penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mubarak, pimpinan Majelis Al-Barokah, dan Pondok Pesantren Rubat Asyatiri Banjarmasin. Walaupun pahit saya sampaikan, kewajiban seorang istri bukan membersihkan rumahnya, bukan mencuci pakaian suaminya, bukan menyediakan makan di rumahnya. Betul? Betul, Bu? Oh, kencangnya, Bu, betulnya, Bu. Akan tetapi kewajiban seorang istri adalah dia wajib taat kepada dua saja kewajiban seorang istri, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Seandainya suaminya menyuruh dia menyiapkan makanan, harus disiapkan. Seandainya suaminya menyuruh membersihkan pakaiannya, menapas bajunya, wajib tapas bajunya. Tenang Pak, ini yang ceramah laki-laki. Masa saya mau jatuhin diri saya? Laki-laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham, Bu? Paham? Kalau mau masuk surga ibu taat dengan dua, suami dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kumpul di sini kelak Allah kumpulkan di dalam surga. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan. Bagi masyarakat Indragiri Hilir, 10 Muharram bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga waktu untuk merenung dan memperkuat iman. Seperti yang disampaikan oleh para tokoh agama dan masyarakat, peringatan ini mengingatkan kita untuk terus memperjuangkan kebenaran, meningkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi.